Bab 661. Tidak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Banyak tamu menggelengkan kepala dengan putus asa, segera membuang ide gila ini dari benak mereka. Di mata mereka, Ye Lingtian hanyalah seorang pembelot dan penjahat yang kuat. Mengapa masyarakat seperti itu dapat membeli cincin berlian, Love in a Fallen City? Mereka lebih suka percaya bahwa matahari akan terbit dari barat daripada percaya bahwa Ye Lingtian memiliki kemampuan untuk membeli cincin berlian ini. Anda tahu, banyak bangsawan dan orang kaya ingin membeli cincin berlian, cinta di kota ini, tetapi bahkan pangeran kecil dari keluarga kerajaan Jinling telah gagal. Mungkinkah identitas Ye Lingtian lebih mulia daripada pangeran muda dari keluarga kerajaan Jinling? Jadi Cartier Group harus melakukannya. Menjual Love of Allure kepadanya. Ini lelucon. Jika Ye Lingtian benar-benar memiliki latar belakang seperti itu, mengapa dia harus menanggung penghinaan hari ini? Seseorang yang dapat membeli cincin berlian, Love of Allure, ini dari Cartier Group pasti tidak akan membiarkannya. Keluarga Jiang mempermalukan diri mereka sendiri, dan mereka sudah mulai melawan. Namun, setelah sekian lama, para tamu tidak melihat apa yang Ye Lingtian lakukan pada Jiang Yudi, bahkan tidak ada satu kata pun teguran. Untuk mengatakan bahwa Ye Lingtian benar-benar memiliki latar belakang yang kuat dan dapat membeli cinta di kota yang jatuh, diperkirakan babi betina akan memanjat pohon. Lalu James, mengapa kamu datang? Untuk sementara waktu, hati semua tamu dipenuhi dengan deng, deng. Pada saat ini, James melangkah ke platform tinggi dengan mata semua orang tertuju padanya, membungkuk hormat kepada 9 Ye Lingtian, dan kemudian mengatakan sesuatu yang menggemparkan dunia, keraguan. Bab 661. Tidak, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Banyak tamu menggelengkan kepala dengan putus asa, segera membuang ide gila ini dari benak mereka. Di mata mereka, Ye Lingtian hanyalah seorang pembelot dan penjahat yang kuat. Mengapa masyarakat seperti itu dapat membeli cincin berlian, Love in a Fallen City? Mereka lebih suka percaya bahwa matahari akan terbit dari barat daripada percaya bahwa Ye Lingtian memiliki kemampuan untuk membeli cincin berlian ini. Anda tahu, banyak bangsawan dan orang kaya ingin membeli cincin berlian, cinta di kota ini, tetapi bahkan pangeran kecil dari keluarga kerajaan Jinling telah gagal. Mungkinkah identitas Ye Lingtian lebih mulia daripada pangeran muda dari keluarga kerajaan Jinling? Jadi Cartier Group harus melakukannya. Menjual Love of Allure kepadanya. Ini lelucon. Jika Ye Lingtian benar-benar memiliki latar belakang seperti itu, mengapa dia harus menanggung penghinaan hari ini? Seseorang yang dapat membeli cincin berlian, Love of Allure, ini dari Cartier Group pasti tidak akan membiarkannya. Keluarga Jiang mempermalukan diri mereka sendiri, dan mereka sudah mulai melawan. Namun, setelah sekian lama, para tamu tidak melihat apa yang Ye Lingtian lakukan pada Jiang Yudi, bahkan tidak ada satu kata pun teguran. Untuk mengatakan bahwa Ye Lingtian benar-benar memiliki latar belakang yang kuat dan dapat membeli cinta di kota yang jatuh, diperkirakan babi betina akan memanjat pohon. Lalu James, mengapa kamu datang? Untuk sementara waktu, hati semua tamu dipenuhi dengan deng, deng. Pada saat ini, James melangkah ke platform tinggi dengan mata semua orang tertuju padanya, membungkuk hormat kepada 9 Ye Lingtian, dan kemudian mengatakan sesuatu yang menggemparkan dunia, keraguan. Tuan Ye, sesuai dengan instruksi Anda sebelumnya, saya telah membawa cincin berlian, Love of the Fallen City. Boom! Kata-kata ini seperti batu besar yang menabrak air yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang, di lapangan menyebabkan kegemparan. Gelombang. Semua orang tercengang dan terkejut, tidak mampu menggambarkan keterkejutan di hati mereka dengan kata-kata. Itu tidak benar, kamu menamparku dengan cepat, aku merasa seperti sedang bermimpi. Tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin seorang Ye Lingtian membeli Love in the City, dan membiarkan James memberi hormat padanya? Aku pasti terpesona. Apa yang terjadi? Adakah yang bisa menjelaskannya? Wajah semua orang penuh kejutan,
termasuk Gao Yang. Meskipun Gao Yang tahu betapa kuatnya Ye Lingtian, dia tidak pernah membayangkan bahwa dengan latar belakang James, dia bisa hormati dia dengan hormat. James, bagaimanapun juga, tetapi Gao Yang, seorang selebriti dunia, tidak mengerti mengapa. Faktanya, Ye Lingtian kebetulan menyelamatkan anggota inti dari seluruh keluarga Cartier ketika dia sedang menjalankan misi di luar negeri. 9 pemilik grup Cartier saat ini secara pribadi mengatakan kepada setiap anggota keluarga bahwa Ye Lingtian adalah dermawan yang akan selalu mereka syukuri. James sangat menghormati Ye Lingtian. Selain niat ayahnya, dia juga memiliki hati untuk Ye Lingtian kagum. Jika bukan karena Ye Lingtian, James pasti sudah mati sejak lama. Namun, setelah kejutan semua orang yang hadir, sebuah pertanyaan baru muncul di benak mereka, apakah cincin berlian yang terkenal di dunia ini benar-benar milik Ye Lingtian? Bab 662. Bagaimana mungkin? Bahkan jika mereka mendengar kata-kata James, banyak orang secara tidak sadar skeptis, berpikir bahwa Ye Lingtian tidak dapat membeli cincin berlian ini sama sekali. Namun, fakta itu menghantam wajah mereka lagi, dan memukul mereka dengan sangat keras. Ye Lingtian meremehkan sikap hormat James, seolah-olah itu bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia mengambil brankas dari James, menekan beberapa angka, dan setelah beberapa kali bunyi bip, suara elektronik wanita bertanya, kata sandinya benar. Kemudian dengan satu klik, brankas itu otomatis terbuka. Kota Aller, yang legendaris, cinta, cincin berlian, setelah terdiam beberapa saat, akhirnya muncul di depan dunia lagi. Untuk sesaat, mata penonton semua terfokus pada cincin berlian itu. Berlian pada cincin berlian itu seperti tetesan air berbentuk bulat, bentuknya sangat indah, warnanya berkilau, dan warna biru cerahnya bersinar dari dalam keluar, yang langsung menarik perhatian semua orang. Di bawah penerangan cahaya, seluruh cincin berlian mempesona dan mempesona. Hanya dengan sekali pandang, semua orang terkesan dengan warna biru, mereka sangat yakin bahwa ini adalah cinta di kota. Sampai jumpa lagi setelah beberapa hari kejutan dan kegembiraan cincin berlian yang terkenal di dunia ini dapat dibayangkan, dan mereka tidak bisa tidak kagum, ini sangat indah, saya belum pernah melihat cincin berlian yang begitu indah dalam hidup saya. Bahkan jika Anda melihat berlian ini berdering dari jarak 2, itu memang harta karun perusahaan Cartier. Ada banyak tamu wanita yang memang pantas mendapatkannya, dan mereka berteriak dan terobsesi di mata mereka. Jika mereka tidak takut pada pengawal dengan peluru tajam itu, mereka tidak akan bisa tahan dan buru-buru langsung ke Love in the City, menonton dengan cermat dan menyentuhnya. Di luar panggung, ketika dia melihat Love in a Fallen City muncul, wajah Jiang Yudi pucat. Ini adalah harta yang dia inginkan tetapi tidak bisa dapatkan, dan tentu saja dia tidak ingin orang lain mendapatkannya. Dia dengan tegas memelototi Jiang, kepala pelayan itu meliriknya, menggertakkan giginya dan berbisik dengan marah, apa yang terjadi? Merasakan kemarahan wanita muda kedua, butler Jiang tercengang, dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Siapa sangka, Presiden Eksekutif Cartier Group benar-benar mengirim Love of the Fallen City secara langsung, dan diperkirakan tidak ada seorang pun akan percaya. Ye Lingtian dapat menemukan Wu Pin Huwei sebagai pendukung, jadi itu sebabnya. Lupakan saja, diperkirakan bahwa saya meminjam beberapa bantuan dari menjadi kepala prajurit besar di masa lalu, dan inilah mengapa saya mengundang Kapten Donghu untuk maju. Tapi berlian ini jelas bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh Huwei kelas 5. Jika sesederhana itu, pangeran kecil dari keluarga kerajaan Jinling tidak akan pergi ke James dengan wajah malu. Ini terlalu aneh. Tidak peduli apa butler Jiang berpikir, saya tidak bisa mengetahuinya. Mungkinkah Ye Lingtian benar-benar memiliki latar belakang yang mengejutkan? Tapi beberapa saat yang lalu, butler Jiang telah dengan serius mengkonfirmasi identitas Ye Lingtian, dan dia jelas tahu bahwa dia memang pembelot dan penjahat yang kuat. Selain itu,
Perjalanan Ye Lingtian menjadi pembelot dan penjahat yang kuat ditulis dalam arsipnya, dan pengurus rumah tangga Jiang II secara pribadi melihatnya pada waktu itu. Butler Jiang tidak pernah membayangkan bahwa semua informasi yang dia dapatkan adalah informasi palsu yang diberikan oleh Ye Lingtian. Dengan kata lain, Ye Lingtian berinisiatif untuk membiarkannya melihatnya. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Jiang, bagaimana mungkin untuk mendapatkan file Ye Lingtian? Itu adalah angan-angan. Di platform tinggi, Ye Lingtian mengeluarkan Love in the City, mengangkatnya di depan Su Yuwei, menatapnya dengan penuh kasih sayang, dan bertanya sambil tersenyum, "Yuwei, apakah kamu menyukainya?" Berpikir bahwa dia hidup dalam mimpi, dia bertanya dengan ragu, "Lingtian, apakah hadiah yang sangat berharga benar-benar untukku?" Bab 663. Tentu saja. Mendengar pertanyaan Su Yuwei, Ye Lingtian mengangguk, dan pada saat yang sama berlutut dengan satu lutut, memegang rumput lunak Su Yuwei, bergerak dengan lembut, dan mengenakan cincin ini untuknya. Su Yuwei menangis dengan gembira. Melihat adegan ini, banyak tamu wanita di tempat kejadian berseru, "Ya Tuhan, keluarga Nona Su, dia adalah pengantin paling bahagia di dunia." Selama berabad-abad, siapa yang bisa memakai cincin berlian yang begitu berharga dan indah di hari pernikahan mereka? Memikirkannya saja membuatku merasa sangat bahagia. Hatiku akan melompat keluar, ini adalah cinta kota, dan itu benar-benar dikenakan di tangan Nona Su Jia 11, ini sangat patut ditiru. Berbicara dan berbicara, para tamu wanita ini juga meneteskan air mata karena kegembiraan, mereka merasakan kebahagiaan Su Yuwei secara langsung. Sebagian besar tamu wanita ini adalah wanita kaya dan terkenal, dan mereka dibesarkan dengan pakaian brokat dan makanan giok, tetapi betapa mereka berharap pada saat ini, orang-orang favorit mereka juga dapat memberi mereka cincin berlian indah yang terkenal di dunia seperti Ye Lingtian. Pada hari pernikahan, di depan banyak tamu, cincin berlian dipasang di jari manisnya. Sayang sekali, mereka hanya bisa memikirkannya. Su Yuwei di platform tinggi, seperti para tamu wanita ini sebelumnya, hanya bisa membayangkan pemandangan seperti itu, membayangkan orang yang disukainya, dan menyiapkan cincin berlian yang menarik dan indah untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa adegan ini akan benar-benar terjadi. Love in the City, benar-benar dikenakan olehnya. Saya ingat ketika Ye Lingtian mengatakan kepadanya bahwa dia ingin memberinya cinta di kota yang jatuh, sehingga dia bisa menjadi gadis baru yang paling bahagia di dunia. Ibu, pada saat itu, Su Yuwei hanya merasa bahwa Ye Lingtian membuatnya bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan benar-benar terjadi padanya. Bahkan jika cinta di kota sudah menangkap jari manisnya, Su Yuwei bisa merasakan kehangatannya, sentuhan cincin itu, tapi dia masih tidak berpikir itu nyata. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Baru saja dia masih membayangkan bahwa Ye Lingtian bisa muncul di adegan pernikahan seperti pahlawan besar, untuk menyelamatkan dirinya dari cakar keluarga Jiang, sehingga dia tidak harus menanggung ejekan banyak tamu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Lingtian tidak hanya muncul untuk menyelamatkannya dari ejekan oleh semua tamu, tetapi juga membuatnya iri semua orang. Melihat senyum hangat di wajah Ye Lingtian, Su Yuwei merasa patah hati. Semua meleleh. Namun, Jiang Yudi sangat marah saat ini, melihat wajah bahagia Su Yuwei, dia benar-benar ingin segera menggaruk wajahnya. Cinta kota jatuh ini, karena Jiang Yudi tidak dapat memilikinya, mengapa Su Yuwei, wanita jalang, dapat memakainya di tangannya? Mengapa? Dalam hati Jiang Yudi, dia terus mengaum, matanya seolah ingin meledak, api. Bakar Su Yuwei sampai mati. Hanya saja perhatian semua tamu yang hadir berada di platform tinggi, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa Jiang Yudi berada di ambang kemarahan. Berbeda dari kemarahan Jiang Yudi, ada suasana damai dan gembira di peron. Merasa bahwa Su Yuwei sangat emosional, Ye Lingtian tersenyum ringan, dan berkata dengan misterius, "Yuwei,
jangan khawatir, aku punya hadiah lain untukmu. Dan hadiah lainnya. Mendengar kata-kata Ye Lingtian, tidak hanya Su Yuwei yang hadir, tamu lain juga tercengang. Mungkinkah? Adakah yang lebih berharga dari cincin berlian, Love in the City? Bab 664. Untuk sementara waktu, semua orang menantikannya. Ye Lingtian di depannya telah mengejutkan semua orang terlalu banyak, membuat emosi semua orang, seolah-olah mereka berada di roller coaster, dengan pasang surut yang konstan. Dari awal Huwei peringkat kelima hingga Cinta di Kota Jatuh, saat ini, dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Pada saat ini, bahkan orang bodoh dapat melihat bahwa identitas Ye Lingtian sama sekali tidak sederhana. Jika dia hanya seorang pembelot, hanya penjahat yang kuat, bagaimana dia bisa membiarkan Wu Pin Huwei menjadi pria terbaik? Bagaimana dia bisa memberikan cincin berlian, cinta di kota? Bagaimana dia bisa membuat Presiden James memberi hormat dengan hormat? Rumor beberapa waktu lalu, yang mengejutkan saya di Laut Cina Timur. Dikatakan bahwa pembeli misterius itu mendapatkan cincin, Love in the City, yang menarik perhatian dunia. Faktanya, itu tidak membutuhkan biaya sepeser pun. Itu diberikan oleh Cartier Group secara sukarela. Sebuah perusahaan barang mewah yang terkenal secara internasional, sangat menghormatinya, bahkan memberikan harta tak tertandingi senilai lebih dari 1 miliar. Pada saat ini, banyak petinggi yang hadir mulai perlahan bangun, dan merasa pasti ada rahasia yang mengejutkan di balik pernikahan ini. Dan masing-masing dari mereka, cukup beruntung untuk datang ke sini, sedang makan melon yang sangat besar. Memikirkan hal ini, bahkan para petinggi yang telah berada di Laut Cina Timur selama beberapa dekade, juga menantikannya dan ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka cukup terkejut hari ini, mungkinkah ada hal-hal yang lebih luar biasa? Pada saat ini, ada lagu manis di aula perjamuan. Pada awalnya nadanya sedikit lebih rendah, tetapi secara bertahap menjadi panjang dan dalam, seolah-olah terngiang di telinga semua orang, membuat semua orang tiba-tiba merasa nyaman dan santai. Hah, mendengarkan lirik ini, seharusnya Ratu Musik Sen-Sen. Karya perwakilan Fei, kekasih eksklusif. Kamu bisa menyanyikannya. Benar, dengan nada yang begitu indah, hanya Sen Fei, ya Tuhan, dia adalah idola generasi kita. Ratu Musik Sen Fei, baru saja debut Pinnacle adalah penyanyi wanita papan atas di Daxia, memori kolektif dari satu generasi, dan sekarang karyanya masih menduduki puncak banyak tangga musik. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tumbuh dewasa mendengarkan lagu-lagunya, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang masih mendengarkan suaranya yang indah dengan tenang di tengah malam. Suara Sen Fei tampaknya telah dicium oleh malaikat. Suaranya halus. Dia dikenal sebagai penyanyi alami, dan telah memenangkan banyak penghargaan di dunia musik di seluruh dunia. Kekasih eksklusif, yang digubah olehnya adalah lagu yang harus dimiliki untuk pernikahan. Hanya saja ketika orang biasa mengadakan pernikahan, mereka hanya bisa mendengarkan rekamannya, dan tidak bisa membiarkannya bernyanyi sama sekali. Ini terkait dengan karakter pribadinya. Dikatakan bahwa Sen Fei adalah orang yang rendah hati. Sejak debutnya, dia tidak pernah memiliki skandal dan jarang mengadakan konser. Dia memiliki sedikit keinginan dan tidak memiliki hobi untuk kekayaan, jadi dia tidak bernyanyi untuk uang sama sekali. Dikabarkan bahwa seorang pria terkaya di suatu tempat menikah dan menawarkan harga selangit 100 juta, dia ingin mengajaknya menyanyikan kekasih eksklusif ini, tetapi dia langsung ditolak. Bocah, ini hadiah yang kamu katakan. Bukankah itu hanya memainkan sebuah lagu, apa masalahnya? Kamu benar-benar tidak berpikir itu cukup memalukan. Butler Jiang tampak meremehkan. Begitu suara itu jatuh, pemandangan yang luar biasa muncul. Saya melihat sosok ramping, mengenakan gaun, memegang mikrofon, berjalan dari luar, langsung menarik perhatian penonton. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar Sen Fei? Bab 665. Semua tamu yang hadir sangat terkesima saat melihat Tian Hou muncul.
Banyak orang takut untuk mengakui kesalahan mereka, dan menggosok mata mereka dengan tergesa-gesa. Setelah memastikan bahwa orang yang datang adalah benar-benar Shen Fei, pupil semua orang mengecil, mulut mereka terbuka lebar untuk menelan sebutir telur, dan wajah mereka bahkan menunjukkan ekspresi hantu. Tamu-tamu ini tidak pernah membayangkan bahwa Shen Fei akan muncul di sini. Jika tersebar, pasti akan mengguncang seluruh Laut China Timur. Shen Fei dikenal sebagai penyanyi alami, dengan suara yang halus, memiliki status tinggi di dunia musik, dan telah memenangkan banyak penghargaan terkenal di dunia. Chika James, Presiden Eksekutif Cartier Group, terkenal di banyak belahan dunia, begitu juga Fei Shen II. Dia juga memiliki penggemar sendiri di banyak tempat. 1. Tidak peduli di Daxia atau di negara lain, tidak sedikit orang yang suka mendengarkan lagu-lagunya. Menjadi lucu dan mendengarkannya adalah satu hal. Pada dasarnya tidak mungkin mengundang Tianhou untuk bernyanyi secara langsung. Tianhou memiliki reputasi yang bagus dan tidak buruk sama sekali. Karena itu, jika saya ingin membuatnya bernyanyi dengan membuang uang, saya tidak akan menunjukkannya sama sekali. Jika tidak, orang kaya yang menawar 100 juta tidak akan kecewa dan kembali. Karena uang tidak bekerja, beberapa orang menemukan cara lain dan memilih untuk mengirimi Shen Fei beberapa hadiah yang mahal dan unik, berharap dia akan menyukai dan menerimanya. Setelah menerima hadiah, minta dia bernyanyi lagi. Sayang sekali, tidak peduli apa yang dikirim orang lain, Shen Fei tidak peduli. Beberapa dari mereka dikirim kembali ke alamat aslinya setelah menerimanya, dan mereka bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya. Mengirim uang dan hadiah tidak berhasil. Beberapa orang ingin menggunakan kekuatan untuk menindasnya, tetapi sayangnya Shen Fei tidak takut pada kekuatan, dan dia memiliki banyak penggemar. Mungkin penggemar manapun memiliki latar belakang yang kuat. Jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan untuk menekannya, Anda mungkin mendapatkan hasil sebaliknya. Sejak Shen Fei debut, dia pada dasarnya tidak melakukan pertunjukan komersial. Jika tidak, jumlah orang yang suka mendengarkan lagunya diperkirakan 2 kali lebih tinggi. 9. Tetapi Shen Fei selalu berhati murni dan memiliki sedikit keinginan, dan tampaknya tidak memiliki minat lain selain musik, dan hanya keadaan pikiran yang halus ini yang dapat membuatnya menyanyikan begitu banyak lagu yang beredar luas. Tetapi semakin banyak lagu bagus yang dia nyanyikan, semakin besar nilai komersialnya. Banyak perusahaan besar ingin mensponsori dia dan memintanya untuk menjadi juru bicara citra mereka sekali, tapi sayangnya dia tidak pernah setuju. Singkatnya, pada dasarnya tidak mungkin meminta Shen Fei untuk maju. Dia memiliki bakat yang cukup, dia tidak buruk dalam hal apapun, jadi apapun kondisi yang diberikan orang lain, dia tidak akan tergerak. Dengan cara ini, itu membuatnya tampak lebih misterius. Semakin tidak mampu membuatnya maju, semakin banyak orang ingin mendengarnya bernyanyi di tempat. Sangat disayangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang berhasil. Oleh karena itu, wajar jika para tamu di tempat kejadian sangat terkejut setelah kedatangan Shen Fei. Lagi pula, jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin tidak akan pernah bisa melihat Shen Fei secara langsung lagi. Di panggung tinggi, Su Yue juga sangat bersemangat saat melihat Shen Fei muncul. Dia suka mendengarkan lagu-lagu Shen Fei sejak dia masih kecil, dan dia akan bersenandung untuk itu. Dapat dikatakan bahwa Shen Fei adalah penyanyi wanita favoritnya. Tidak ada. Su Yue tidak pernah bisa membayangkan bahwa Ye Lingtian benar-benar akan mengundang Ratu Harta Nasional ini. Berapa harga yang harus dibayarnya? Saya khawatir orang biasa tidak bisa membayangkannya. Meskipun Su Yue tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Lingtian untuk mengundang Shen Fei, tapi dia memiliki semacam keterus-terangan. Rasakan, itu tidak mudah. Berpikir seperti ini, Su Yue takut bahwa dia sedang bermimpi. Dia dengan lembut menggigit ujung lidahnya dengan giginya, dan tiba-tiba rasa sakit yang tajam memasuki pikirannya. Dari sini dia yakin bahwa dia tidak sedang bermimpi dan bahwa semua pemandangan di depannya adalah nyata.